Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ketiga mata kuliah manajemen pemasaran syariah ya. Sebelum kita mulai, supaya perkuliahan hari ini kondusif, ilmunya masuk semua, bisa dipahami, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai, saya ingin cek absen dulu yang hadir hari ini. Oke, saya absen dulu. Abu Kholik, Adit, Indana Zulfa, Laila Azka, Agna, Naila Rizky, lagi sakit. Oke, semoga cepat sembuh ya. Risma, terakhir, Urwatul Wusko. Oke, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, hari ini kita perkuliahan mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait konsep kebutuhan, motivasi, dan perilaku konsumen muslim. Ya. Sebelum bicara konsep kebutuhan, motivasi, dan perilaku konsumen, saya ingin mereview dulu ya pertemuan minggu lalu terkait konsep dasar pemasaran atau konsep dasar manajemen pemasaran itu sendiri. Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Apa definisi atau mungkin apa yang kalian ketahui tentang perkuliahan kemarin terkait manajemen pemasaran syariah? Jadi manajemen pemasaran adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, sekaligus pengendalian dari suatu pemasaran. Oke, pemasaran syariah itu sendiri apa? Pemasaran syariah itu suatu aktivitas pemasaran yang berdasarkan pada prinsip Islam seperti halal, thayyib, dan maslahat. Oke, terima kasih. Sekarang kalau kita bicara pemasaran, ya kita harus bicara dulu kepada siapa produk kita dipasarkan. Ya, pada siapa? Konsumen. Apakah setiap konsumen itu sama? Pasti berbeda. Ya. Gen Z kebutuhannya beda dengan generasi milenial, ya kan? Itu namanya perilaku konsumen. Motivasi orang membeli barang pun juga beda. Kebutuhan orang membeli barang pun juga beda. Nah, pada hari ini ya, pertemuan kali ini kita akan ngebahas mengenai konsep kebutuhan dan perilaku konsumen muslim ya. Sebelum kita berlanjut ya, capaian dan tujuan pembelajaran hari ini, pertama kalian mampu menganalisis ya, mengevaluasi dan merumuskan solusi atas permasalahan manajemen pemasaran syariah berdasarkan konsep ya, kemudian teori, data empiris, dan perkembangan ilmu ekonomi melalui pendekatan ilmiah yang relevan. Tujuannya ya, mahasiswa menjelaskan konsep kebutuhan, menjelaskan konsep motivasi ya, dan menjelaskan faktor-faktor ya, juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen muslim. Semuanya muslim kan di sini? Pasti akan relevan, akan relate karena kita akan membahas itu ya. Kemudian mengevaluasi fenomena perilaku konsumsi masyarakat muslim ya, yang terjadi di sekitar kita. Perilaku masyarakat muslim itu dalam berkonsumsi, dalam membeli barang itu apa ya. Kemudian merumuskan strategi pemasaran berdasarkan perilaku konsumen muslim. Ada 2 video yang saya tayangkan nanti. Pertama, Iya, tewe. Hah? Pop mie rasa Indomie goreng? Iya, mau bang, Mau? beli. Aroma dan rasanya legend banget. Baru Pop mie rasa Indomie goreng. oke. Ini adalah iklan produk makanan ya. Produk makanan. Dalam prosesnya di awal tadi yang sedang memakan makanan tersebut itu adalah seorang anak kecil. Tapi bagaimana caranya
iklan ini membungkus sehingga perilaku konsumen ya tertarik untuk ikut membeli. Itu iklan yang pertama. Yang kedua, mungkin ini agak lebih relate dengan perempuan. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Memulai dengan percaya diri tanpa menunggu. Memulai dengan penuh motivasi sebelum didahului. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Apa yang kalian petik, yang kalian langsung mendapatkan insight dari iklan ini? Ada yang bisa jawab? Ini termasuk iklan kosmetik. Apa yang dia tonjolkan? Halalnya, ya. Iklan ini iklan kosmetik yang sedang menonjolkan bahwa produk kosmetik ini berawal dari halal. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap apa? Motivasi konsumen ketika ingin membeli produk. Ya. Saya sebagai orang muslim wajib menggunakan hal yang halal. Maka kosmetik pun juga harus jelas kehalalannya. Maka muncullah iklan ini. Ini bagian dari termasuk strategi pemasaran. Mengapa kita membeli barang? Pernahkah kita membeli produk karena sedang tren di medsos? Pernah nggak? Pernah. Atau memilih produk tertentu karena memiliki label halal? Pernah? Meskipun harganya lebih mahal. Itu namanya apa? Faktor motivasi, faktor perilaku. Ya, faktor yang berkaitan dengan kenapa konsumen membeli produk. Pertama ada faktor non-ekonomi. Ya, bukan masalah harga, ya. Keputusan konsumen dipengaruhi oleh psikologis. Psikologis itu alam bawah sadar kita, ya. Alam bawah sadar yang tidak bisa kita kendalikan oleh orang, ya, psikologis kita. Atau dipengaruhi oleh faktor sosial. Wah, lingkungan saya ini lingkungan Islami. Mana mungkin saya membeli barang yang jelas haramnya. Ya, itu faktor sosial. Atau misalkan keluarga saya itu minimal kalau makan harus steril dulu. Nggak asal beli. Ya, itu kan faktor sosial. Nggak pengaruh tuh, ya. Ekonomi mau mahal mau enggak pengaruh. Ya. Dan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama juga itu menjadi faktor non-ekonomi. Karena tidak mempertimbangkan mahal murahnya. Ya. Saya kalau nabung harus di bank syariah, menjaga uang saya dari riba. Itu kan ada nilai religius. Ya, munculnya itu karena nilai religiusitas. Konsep kebutuhan. Sekarang kita bicara konsep kebutuhan. Konsep kebutuhan konsumen muslim, berarti konsep kebutuhan kita semua nih sebagai orang Islam. Ya. Pengertian kebutuhan itu apa? Sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. Itu namanya kebutuhan. Kalau kalian membeli barang, membeli sesuatu, ya, tanpa diperlukan, berarti itu belum butuh. Ya. Atau kamu beli barang perlu tapi tidak ada dampak manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup kalian, itu juga sama. Bukan butuh. Misalkan kalian sedang kuliah. Kalian beli laptop karena memang buat ngerjain tugas. Ya. Itu namanya butuh. Bukan beli laptop buat bisa nonton Netflix. Nah, itu beda konsepnya. Ya. Artinya apa? Kalau kalian beli laptop untuk bisa ngerjain tugas, berarti kalian sedang membutuhkan laptop itu, ya, untuk apa tadi? Meningkatkan kualitas kuliah kalian. Gitu ya.
Dalam Islam ya, kebutuhan harus dipenuhi untuk menjaga kemaslahatan dan mencapai tujuan syariat atau yang disebut maqasidus syariah. Di Al-Qur'an sudah jelas ya. Ada ayatnya surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan, minum tapi jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Beli barang itu karena emang butuh, bukan karena pengen, bagus, lucu ketawain aja, nggak usah dibeli, ya. Tuh. Artinya apa? Ayat ini mengajarkan apa? Keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan, ya. Saya butuh laptop, tapi saya mau beli 5, ya. Itu berarti berlebihan. Kalau memang butuhnya 1, ya belinya 1 saja. Selanjutnya, motivasi. Setiap kalian pasti punya motivasi. Kenapa kalian harus hidup? Ya, kenapa kalian harus kuliah? Ya, kenapa kalian harus beli barang ini? Konsumen muslim itu memiliki banyak motivasi dalam membeli sebuah produk ya. Motivasi sendiri itu apa? Dorongan dari dalam ya, atau dari luar. Dari dalam diri atau dari luar diri. Untuk memenuhi kebutuhan dalam pemasaran Islam, motivasi tidak hanya mengejar kepuasan. Nah, sekarang kita ke proses keputusan pembelian. Orang ketika membeli barang itu berawal dari tahu dulu, kenal. Ya, kenal barangnya. Oh, HP merek ini, tipe ini. Ya. Kemudian dia sadar, saya butuh nggak nih? Oh, saya butuh. Makanya orang kalau mau beli HP itu pasti akan mencari banyak referensi. Ya. Setelah itu apa? Mencari untuk mempertimbangkan harga. Ya, kalau makanan, kalau produk halal atau enggak, seperti itu. Terakhir, mengevaluasi, membandingkan alternatif. Oh, ini dengan ini kayaknya lebih bagus ini deh. Terakhir keputusan. Oke, saya akhirnya membeli barang ini. Keputusan pembelian itu akhir. Dari awal kita tahu, ya, itu proses pemasaran tuh. Kita tahu dulu barangnya, kemudian apa yang bikin saya tertarik buat ke situ, akhirnya saya pengen. Setelah pengen, dari berbagai pilihan, akhirnya saya membeli barang itu, mengambil keputusan untuk membeli produk itu. Ya. Saya akan memberikan studi kasus, ya. Studi kasus itu sebagai bahan evaluasi kalian, seberapa jauh pemahaman kalian terkait ini, ya. Nanti pertanyaannya sudah saya siapkan. Tinggal kalian nanti coba saya kasih waktu berapa menit? 2 menit ya untuk memikirkan jawabannya. Kita diskusikan. Ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaannya sudah saya share di grup ya, kalian diskusikan. Yang bisa menjawab nanti angkat tangan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Silakan diskusikan sekarang. Oke, sudah selesai ya. Diskusinya, kalian sudah mereview pemahaman kalian. Sekarang ada studi kasus, 5 pertanyaan. Ya, siapa yang ingin menjawab di pertanyaan nomor 1? Silakan angkat tangan. Oke, Azka, faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada kasus tersebut? Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen ada faktor psikologis, faktor budaya, faktor sosial, pribadi, dan religiusitas. Oke, karena tadi ya, kita mau membeli barang yang sudah jelas kehalalannya. Ya, meskipun mahal nggak apa-apa. Makanya tadi faktor religiusitas itu juga bagian dari keputusan pembelian konsumen muslim. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ingat prinsip bahwa kalian sebagai konsumen muslim ya, harus paham terkait motivasi, kebutuhan, ya, dan juga perilaku kalian sebagai konsumen. Nah, untuk tugas minggu depan, ya, sebagai calon praktisi ekonomi syariah, kalian kan calon praktisi ekonomi nih, ya, ada yang jadi manajer, ya, ada yang jadi akuntan, segala macam. Bagaimana Anda, ya, kalian merancang strategi pemasaran yang memenuhi prinsip halal, thayyib, adil, dan maslahat. Ya, tugasnya nanti dikumpulkan, diresum, dan minggu depan dipresentasikan. Bisa dipahami? Oke.
Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, berdampak, dan berguna buat kalian ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.